Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indriani, NIM A1C1199091 dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 5. Nah, saat saya menjawab di sini saya akan menampilkan gambar. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan mekanisme atau reaksinya, di mana deproteksi itu terjadi. Adapun deproteksi itu, sebelum kita melanjutkan ke reaksi, perlu kita ketahui bahwa deproteksi itu adalah kehilangan, yaitu maksudnya itu penghilangan gugus fungsi. Artinya deproteksi gugus fungsi adalah penghilangan gugus fungsi. Nah, pada gambar berikut sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai tentang proteksi pada nomor 4 sebelumnya. Nah, di sini saya akan lebih mendetailkan kepada deproteksi, di mana deproteksi itu terjadi saat pembentukan gugus asetal. Jadi di mana pembentukan itu tuh kan sebelumnya itu kan mengalami proteksi. Nah, yaitu menghasilkan gugus fungsi asetal untuk melindungi gugus keton. Nah, sebelum terbentuknya asetal tersebut itu dalam keadaan transisi, itu dia akan mengalami deproteksi, yaitu penghilangan gugus fungsi. Adapun penghilangan gugus fungsi itu di mana? Di reagen etadiol. Nah, reagen tersebut di mana terdapat gugus OH. Nah, dapat dilihat di sini gugus OH pada reagen etadiol. Itu nanti dia itu akan membuat gugus keton itu membentuk suatu gugus asetal, di mana ikatan rangkap pada gugus keton ini dia itu akan terlepas. Nah, dia akan terlepas sehingga gugus pada etadiol ini dia akan terikat oleh karbon yang kekurangan elektron tersebut. Nah, jadi terbentuklah seperti ini. Nah, setelah terbentuk seperti ini kan, ini jika kita lihat belum dalam keadaan stabil. Nah, untuk menstabilkannya, maka kita reaksikan dengan H2O agar dia lebih stabil. Makanya dapat terbentuk gugus asetal. Nah, deproteksi yang terjadi itu pada gugus atau pada reagen etadiol. Nah, selanjutnya deproteksi yang terjadi juga terjadi pada saat gugus asetal dirubah menjadi gugus keton kembali. Nah, itu juga mengalami deproteksi, di mana deproteksi ini terjadi ketika gugus asetal itu direaksikan dengan asam yang berair. Itu kan terdapat H2O serta H+, di mana nanti O di sini, O pada gugus asetal ini akan terlepas, sehingga nanti dia itu akan membentuk ikatan rangkap. Nah, lalu karena tadi dia masih dalam keadaan O-nya ini masih dalam keadaan negatif, sehingga untuk lebih menstabilkan lagi dia direaksikan dengan H2O. Nah, sedangkan O yang terlepas tadi dia akan diikat dengan H+-nya. Makanya dapat terbentuklah di sini ikatan rangkap keton. Nah, setelah saya memaparkan video, nah di situ kan digunakan reagen. Nah, reagen yang digunakan itu merupakan reagen asam kuat.
Nah, ketika digunakan reagen asam kuat, maka rendemen yang dihasilkan itu menurun. Nah, bagaimana untuk meningkatkan rendemen itu meningkat, dan kenapa menggunakan asam yang kuat? Karena untuk membentuk asetalnya di situ kan, untuk mempercepat proses terjadinya pembentukan asetal. Nah, untuk pembentukan dari rendemennya dapat gugus ketonnya itu, gugus keton yang dirubah menjadi gugus asetal itu kita reduksikan menjadi alkohol atau asam karboksilat, karena itu yang cenderung memiliki rendemen yang lebih tinggi. Nah itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.